Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Primasita, PPDS MKDU Universitas Airlangga, tahun ajaran Ganjil 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang cerdas menyambut era baru vaksinasi COVID-19. Kita akan meninjau dari segi filsafat ilmu. Sebelumnya, saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiasi. Bagian atau keseluruhan dari makalah ini tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain saya, kecuali dalam kutipan. Baik, mari kita tinjau dari kondisi terkini. Sejak pelaporan pertamanya pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 telah menjadi pandemi global yang berdampak begitu besar pada setiap lapisan masyarakat serta sektor-sektor kehidupan. Data yang diambil dari WHO pada tanggal 17 Januari tahun 2021, terdapat 92.983.900 confirmed case Coronavirus Disease 2019. COVID-19 telah mengakibatkan kematian dari 2.9.781 individu di dunia. Di seluruh dunia ini, 223 negara, area, atau teritori terdampak dari pandemi ini. Mari kita sedikit membahas tentang ilmiah dari COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh suatu virus, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Coronavirus sebetulnya bukanlah virus yang baru, tetapi SARS-CoV-2 adalah mutasi terkini dari famili coronavirus. Virus ini dapat bertransmisi melalui infeksi droplet, yaitu pada saat kita berbicara dengan teman kita dengan jarak kurang dari 1 meter tanpa masker, maka kita beresiko untuk menularkan dan ditularkan COVID-19. Sedikit ilmiah, SARS-CoV-2 ini menyerang tubuh dengan cara menempati ACE2 reseptor yang diekskresikan berbagai organ tubuh manusia, bukan hanya di sistem pernapasan, tapi juga di sistem organ lain seperti pembuluh darah dan juga jantung. Hal ini mengakibatkan manifestasi klinis dari COVID-19 yang bermacam-macam, bukan hanya yang terkait dengan sistem pernapasan. Sayangnya, COVID-19 belum memiliki obat yang terbukti secara empiris dapat mengatasi infeksinya maupun manifestasi klinisnya hingga kini. Pada kenyataannya, COVID-19 bukan hanya merupakan masalah kesehatan. Mari kita lihat. Berbagai sektor terdampak COVID-19 ini, tentu saja sektor medis, tapi juga sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat terganggu akibat adanya pandemi ini, serta usaha-usaha pencegahannya, seperti social distancing, dan juga protokol-protokol kesehatan lain. Selain itu, ada suatu fenomena yang sangat menarik yang timbul saat munculnya pandemi ini. Infodemi. Saat ini, dunia tidak hanya mengalami wabah penyakit, tapi juga wabah informasi atau penyebaran informasi. Informasi adalah belati yang memiliki dua mata pisau. Pada zaman dulu, di abad pertengahan, terjadi sebuah wabah, yaitu Black Plague, yang menghabiskan populasi dunia menjadi hanya 1/4 dari sebelumnya. Hal ini tentunya saat ini tidak lagi terjadi karena kita dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi-informasi bagaimana cara kita dapat mencegah dan mempertahankan diri dari serangan COVID-19. Namun di sisi lain, banyaknya informasi yang beredar di masyarakat saat ini tidak semuanya benar, tidak semuanya dikritisi, dan tidak semuanya sesuai dengan bukti yang ada. Paparan tinggi informasi ini dapat terjadi karena majunya teknologi kita saat ini. Kita bisa mendapatkan dan membagikan informasi melalui banyak cara, antara lain WhatsApp, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Latar belakang informan dan penerima informasi yang beragam menyebabkan penyebaran informasi ini tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang-kadang informasi yang diterima bukan merupakan informasi yang betul, dan informasi yang dibagikan tidak selalu didahului dengan telah kritisi mengenai informasi tersebut. Hal ini diperparah dengan pernyataan dan sikap
beberapa public figure yang juga dengan gampang kita akses, yang kadang-kadang tidak melakukan telaah kritis ilmiah terhadap informasi apa yang disampaikannya. Akibatnya, banyak pertentangan antara satu informasi dengan informasi lain yang beredar di masyarakat. Dan hal tersebut menjadi suatu fenomena yang tidak dipungkiri sedang terjadi di masa COVID-19 ini. Tapi, perkembangan terus berjalan. Dan dengan teknologi serta ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan cukup singkat, saat ini kita sudah memiliki vaksin atas COVID-19. Ketersediaan vaksin yang dalam waktu cukup cepat ini dapat diatribusikan ke sejumlah tahap-tahap penelitian yang diefisiensikan. Dan ini memang dimungkinkan pada setting emergency, contohnya seperti pada pandemi global yang kita alami saat ini. Sedikit berbincang tentang vaksin COVID-19. Ada banyak mekanisme di mana vaksin dapat bekerja untuk membuat proteksi di tubuh kita, pun dengan COVID-19. Terdapat banyak perbedaan dari sejumlah vaksin-vaksin COVID-19 yang akan diproduksi secara massal. Perbedaannya terletak dari produsennya, jenis mekanismenya, cara penyimpanannya, efikasinya, dan lain-lain. Apa yang dapat ditimbulkan dari hal ini? Ternyata kita mengalami infodemi jilid kedua. Setelah sebelumnya kita mengalami berbagai pertentangan informasi mengenai COVID-19, saat ini kita juga mengalami berbagai pertentangan informasi tentang vaksin COVID-19. Terdapat hoax-hoax yang beredar di masyarakat, dan hoax-hoax tersebut dengan mudah dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat saat ini. Lalu apa efeknya? Masalah-masalah yang timbul ini dapat berpengaruh pada gagalnya percepatan penanganan COVID-19. Maraknya kabar palsu, mudahnya akses dan berbagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta karakteristik masyarakat kita dengan status pendidikan, health belief, dan kultur masing-masing membuat masyarakat enggan vaksin. Dan walaupun tidak vaksin, masyarakat bisa saja terbuai dengan embel-embel era baru, sehingga sudah kembali menjalani aktivitas seperti biasa, seperti apabila seorang individu sudah vaksin, padahal belum. Nah, hal ini berakibat pada gagalnya percepatan penanganan COVID-19. Lalu, bagaimana cara menyiasati permasalahan ini? Bagaimana cara membedakan antara yang benar dan salah? Kita masuk pada pembahasan filosofi COVID. Apa yang Anda bayangkan saat Anda mendengar kata filsafat? Tentunya mungkin abstrak atau rumit. Sebenarnya, filsafat adalah bagian dari berpikir. Seperti kata filosof Prancis René Descartes, cogito ergo sum, I think therefore I am. Filsafat ilmu adalah ilmu yang mempelajari kerangka berpikir dan sistematika pencarian kebenaran. Tentunya aktivitas berpikir tidak dapat dilepaskan dari keseharian kita. Tapi, mungkin apabila kita tidak mengenal filsafat ilmu, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas berpikir yang sistematis dan empiris. Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan filsafat ilmu? Secara garis besar, pendekatan filsafat ilmu dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempersepsi realitas akan sesuatu hal. Contohnya seperti, COVID itu ada dan memang diperlukan vaksin untuk pencegahan COVID. Epistemologi adalah metode atau sumber ilmu atas suatu hal. Selama ini kita melakukan telaah-telaah ilmiah untuk mengenali COVID-19 dengan lebih baik hingga para ilmuwan dapat menemukan vaksin yang efektif terhadap COVID-19. Vaksin ini telah melewati tahap-tahapan yang begitu kompleks dan rumit, dan tentunya apabila kita membekali diri kita dengan ilmu yang cukup, kita akan mengerti bagaimana efikasi dan keamanan dari vaksin tersebut. Aksiologi adalah nilai etika, nilai moral, nilai budaya, dan nilai estetika dari suatu hal. Seperti pada contohnya, apabila saya tidak vaksin, maka saya sendiri yang akan rugi.
Selain itu, saya juga akan merugikan orang-orang di lingkungan saya yang saya cintai, karena kemungkinan saya bisa melakukan transmisi dari COVID itu kepada mereka. Prinsip filsafat ilmu adalah empiris, pragmatis, dan rasional. Empiris disertai bukti yang cukup, pragmatis berguna pada praktis sehari-hari, dan rasional atau logis. Jadi apabila seorang individu dihadapkan dengan pernyataan bahwa COVID-19 itu cuma hasil konspirasi saja, maka seorang yang berfilsafat ilmu akan mempertanyakan, apakah ada bukti empiris dari pernyataan tersebut? Vaksin merek X adalah buatan negara tertentu. Maka seorang individu akan bertanya, apakah metode ujinya berbeda? Apa yang membedakan vaksin tersebut dengan vaksin yang lain yang sudah ada? Atau pada saat kerabat kita mengatakan bahwa tidak usah vaksin, hirup minyak kayu putih saja setiap pagi. Maka kita perlu bertanya, apakah ada bukti yang menyatakan bahwa menghirup minyak putih setiap pagi memberikan manfaat yang sama dan terbukti secara ilmiah dengan vaksin? Filsafat ilmu lagi-lagi adalah berpikir dan bertanya dan mengkritisi informasi-informasi yang kita dapatkan, sehingga kita dapat merumuskan sesuatu adalah benar atau salah, atau paling tidak paling mendekati kebenaran dengan bukti-bukti yang empiris, pragmatis, dan rasional. Sekarang kita akan memasuki era baru, yaitu era vaksinasi COVID-19. Apabila kita sudah menerapkan prinsip-prinsip filsafat ilmu dalam mengkritisi suatu hal yang akan kita hadapi dalam era baru ini, maka kita akan dapat menyambut era baru ini dengan cerdas, kuat, serta tanggap akan kebenaran dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Pada akhirnya, program vaksinasi ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan wabah COVID-19 sendiri yang telah mengakibatkan kerugian terutama nyawa, juga ekonomi, iptek, sosial, dan budaya. Tentunya, saya, Anda, teman-teman kita, saudara-saudara kita, semua merasakan kerugian-kerugian ini, dan kita tidak sabar untuk segera mengatasi permasalahan ini. Di era vaksinasi, apabila kita dapat menerapkan filsafat ilmu dan dapat mengkritisi informasi-informasi yang masuk untuk membangun keputusan-keputusan kita yang paling dekati benar, maka akan terciptalah kelancaran program vaksin. Apabila program vaksin lancar, maka beban kesehatan akan berkurang, ekonomi mulai bangkit, pendidikan mulai berangsur-angsur kembali seperti semula, dan perkembangan iptek yang sebelumnya mungkin tertunda bisa dilanjutkan. Di masa yang akan datang, tentunya tujuan kita adalah untuk melanjutkan perkembangan yang tertunda. Kita bisa kembali belajar, kembali bekerja, dan kembali berekspresi. Dan tentunya kita harus mengambil hikmah dari bencana ini. What doesn't kill you make you stronger. Kita sudah pernah menghadapi suatu kondisi dengan segala keterbatasannya, kita bisa melewatinya dengan usaha-usaha kita yang optimal. Maka untuk selanjutnya, usaha-usaha yang maksimal itu bisa dipertahankan dan mungkin malah ditingkatkan lagi. Demikian diskusi pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang Anda berikan, juga kepada instruktur kami, Dr. Andes Muhammad Adib, MA. Salam sehat selalu.